Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam. Kembali menyapa Anda hari ini dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka ya, Ayah. Terima kasih Tiara. Selamat berbuka puasa juga untuk Anda yang berada di rumah ya. Betul sekali. Seperti yang sudah-sudah, ini nanti kita juga akan menghadirkan ya sejumlah rekomendasi begitu untuk menu berbuka puasa Anda pemirsa, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di titik lainnya, di sejumlah kota lainnya begitu ya. Dan nanti juga akan ada dialog utama seperti biasanya di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, yang akan membahas mengenai pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang kemudian ini menanggapi adanya isu bahwa pihaknya ini disebut-sebut mengirimkan utusan sebelum dipecat oleh DPP PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu. Salah satunya adalah untuk meminta pembatalan dari Joko Widodo ini untuk kemudian ini dipecat dan juga meminta agar Hasto Kristianto ini mundur dari jabatannya. Jokowi menyebut bahwa selama ini sebenarnya sudah sabar, sudah diam saja begitu. Dicaci diam, kemudian juga difitnah diam. Nah, Jokowi pun menyebutkan tidak akan tinggal diam untuk yang kali ini. Nah, apa kemudian ini makna politik dari statement Jokowi tersebut? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Haraha. Ya, dan saya Maria Segaf. Kami akan hadirkan beragam informasi baik di dalam maupun juga luar negeri untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita awal informasi pertama, pemirsa, makan ayam bebek berontak di rumah makan yang berlokasi di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk menu berbuka puasa Anda. Ya, lihat saja pemirsa, ini kalau bisa dibayangkan harum aroma rempah-rempah yang menggugah selera, tentu disandingkan dengan lalapan hijau. Inilah ayam dan bebek berontak yang bisa menjadi referensi kuliner Anda di Dusun Soropandan, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau kita lihat pemirsa, rumah makan bernuansa Jawa ini hanya berjarak sekitar 2 km saja dari kota Wates dan 8 km dari Bandara Internasional Yogyakarta. Ditambah pemandangan alam pedesaan yang berupa persawahan, ini tentunya menambah kenikmatan ya saat menyantap kuliner yang satu ini. Ayam dan bebek berontak disajikan dalam kondisi panas begitu ya, kemudian ditambah lagi dengan lalapannya, ada mentimun, ada daun singkong rebus juga yang menambah kenikmatan, lengkap pokoknya ya. Jadi usai merasakan pedasnya ayam ataupun bebek gitu ya, Anda pun juga bisa mendinginkan lidah Anda dengan beragam minuman. Mau minum apa, Tiara? Nah, ini pilihannya banyak juga ya, Ayah dan juga pemirsa. Betul. Tapi rasanya kalau ditambah jamu-jamuan lebih enak ya. Cakep, itu dia. Suasana sudah mendukung ya kan. Kalau ditambah minuman jamu seperti beras kencur dan juga kunir asem, tentunya ini menjadi kenikmatan tersendiri pada saat Anda menyantap ya di sini ya. Untuk dapat menikmati sensasi pedasnya ayam dan juga bebek berontak, pengunjung hanya membayar sekitar Rp22.000 saja untuk ayam dan Rp28.000 untuk bebek. Serta Anda bisa membayar minuman jamu seperti beras kencur dan kunir asam murah saja, harganya hanya Rp5.000. Luar biasa, patut untuk dicoba jika Anda berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, kalau gitu sudah lihat Jogja ya, tadi Kulon Progo ya. Kita nanti juga akan hadirkan ada menu apa lagi di wilayah Yogyakarta. Tapi sebelumnya kami ajak Anda menuju ke Jakarta karena sudah ada rekan kami Celia Alexandra yang memberikan rekomendasinya untuk Anda. Arga ditahan dulu ya. Celia lagi mau makan buka puasa apa nih? Oke, Maria Segaf, Tiara dan juga pemirsa. Kali ini saya mau buka puasa dengan makanan khas Timur Tengah. Mungkin ini adalah makanan favoritnya Maria Segaf. Saya sudah siapkan di sini mulai dari makanan berat, terus makanan ringannya, kemudian juga makanan penutupnya. Tapi saya mau spill satu-satu, mau tunjukin dulu dari awal dari makanan berat yang sudah saya siapkan di sini. Ini ada nasi mandi dengan 2 daging berbeda. Saya sengaja menyiapkannya ada 2. Yang satu dagingnya daging ayam, yang satunya lagi dagingnya daging kambing. Uniknya yang daging kambing ini pemirsa, daging kambingnya di oven selama 5 jam. Waduh, penasaran ya seempuk apa? Ini saya baru cungkil dikit aja pemirsa. Pakai garpu itu langsung terangkat. Ini dagingnya seempuk apa, saya akan coba ya Maria Segaf dan juga pemirsa.
Memang kalau misalnya berbicara soal rasa dari makanan Timur Tengah ini, yang paling khasnya adalah rempah-rempahnya. Ini daging kambing yang biasanya kita rasakan itu berbau amis begitu ya pemirsa, tapi tidak tercium sama sekali dan juga rasanya segar pemirsa di mulut saya. Tapi saya mau coba juga makannya atau nasi mandi seperti apa kemudian rasanya. Baunya enak banget pemirsa. Ini bau minyak olive oil mungkin ya. Kalau saya tidak salah ini bau dari minyak olive oil. Kemudian dipadukan dengan saffron. Jadi kalau misalnya untuk pembuatan nasi seperti nasi mandi, kemudian nasi-nasi khas Arab lainnya, yang menjadi unik adalah saffronnya. Kalau di nasi mandi, saffronnya itu tidak begitu banyak, tidak begitu kental, sehingga rempahnya tidak terlalu mencolok, ataupun buat saya yang tidak terlalu suka yang rempah yang begitu strong, ini sangat-sangat nikmat pemirsa, sangat-sangat cocok untuk kita nikmati. Aromanya yang paling khas pemirsa, waduh ini sendok saya pindahkan dulu, saya mau cium aromanya lagi. Wangi banget pemirsa nasi mandinya. Tapi saya mau coba yang lain lagi. Di sini ada mugalgal. Mugalgal ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini daging sapi seperti yakiniku maupun teriyaki, tapi khas dari Arab, makannya dengan roti hubus. Kita coba ya. Ini adalah perpaduan yang sangat nikmat. Rasa kapulaga cengkehnya yang begitu strong itu sangat nikmat pemirsa. Baunya, aromanya juga enak sekali. Saya mau juga coba kira-kira dagingnya selembut apa. Apakah sama lembutnya dengan daging kambing yang tadi saya cicipi? Kita coba ya. Saya tahu bedanya. Bedanya dengan yakiniku dan juga teriyaki. Rasanya ada sedikit-sedikit pedas pemirsa. Mungkin buat Anda yang suka pedas seperti saya, khas rempah dengan rasa pedas, kemudian juga rasa seperti kapulaga, cengkeh, dan juga rempah-rempah lainnya yang begitu strong, sangat nikmat. Anda yang suka jeroan, nggak usah ragu, di sini pasti ada yang namanya kibna. Ya, kibda, sorry. Kibda ini adalah makanan jeroan yang di dalamnya ada limpa, kemudian juga paru dan juga hati, makannya juga sama, pakai roti hubus. Saya coba ya. Ini tampaknya seperti kari pemirsa, rasanya seperti apa saya coba untuk Anda. Seperti kari, tapi kayaknya kari yang tidak bisa saya nikmati atau saya dapati di luar dari restoran makanan khas Timur Tengah pemirsa. Lagi-lagi rasa pedasnya, bumbunya saja sudah buat saya berselera, cuman cukup dengan makan dengan roti hubus saja, ini sudah sangat nikmat pemirsa. Roti hubusnya, ini saya bisa jelaskan sedikit untuk Anda. Tampaknya kering, tetapi ketika Anda makan, ini rasanya begitu empuk di lidah Anda, di mulut Anda, itu rasanya begitu empuk. Dan juga ketika Anda makan dengan makanan-makanan yang seperti tadi saya contohkan, itu bikin makanan lainnya lebih nikmat. Seperti itu. Saya punya dessert untuk Anda pemirsa yang mau saya tunjukkan untuk Maria Assegaf dan juga Tiara Harahap di studio, yakni umali. Umali ini terbuat dari roti tampaknya. Saya akan coba cicipi seperti apa rasanya. Tampaknya ini manis pemirsa, dessertnya untuk malam hari ini. Oke. Ini terbuat dari susu. Susunya juga rasanya nikmat sekali pemirsa. Saya merasakan ada rasa cengkeh di sini. Pantas saja aromanya begitu wangi dan nikmat. Saya mau habisi makanan saya pada malam hari ini
Saya mau kembalikan ke teman-teman saya di studio, Maria dan juga Tiara. Jangan ngiler ya. Nggak bisa janji sih kalau Celia bilang jangan ngiler ya. Itu dia, nggak bisa janji ya. Lengkap soalnya tadi yang sudah disajikan, mulai dari makanan utama sampai ada dessertnya. Maria tadi bilang enak ya dessertnya ya? Kesukaan saya favorit, Om Ali. Aduh, Oke, baik. mantul. Terima kasih Celia. Sekarang kita bergeser dulu ya ke Yogyakarta. Sudah ada Arga Dumadi yang akan memberikan rekomendasi untuk Anda pemirsa. Silakan Arga, Anda berbuka puasa dengan menu apa hari ini? Ya, pemirsa, kalau tadi sudah mendengarkan rekomendasi dari Jakarta, sekarang dari Jogja, ini saya mau mengajak Anda untuk mencicipi salah satu hidangan yang namanya adalah sop kambing, begitu. Ini merupakan salah satu makanan andalan di rumah makan Ya Salam yang berada di Jakarta ini. Dan saya mau ngajak Anda buat ngobrol dulu nih, buat tahu ya kira-kira makanan di depan saya ini apa aja. Karena ternyata nggak cuma ada sop kambing, ada makanan lainnya juga. Terus kira-kira bumbu yang dipakai itu apa? Oke, selamat petang, ini ada Mas Fani ya. Oke, Mas Fani bisa dijelasin nggak nih, yang di depan kita ini ada apa aja nih Mas? Oke, kalau ini ada marak namanya, atau sup kambing. Ini namanya dujaj maswi atau ayam oven, yang ini mix platter. Mix platter ini terdiri dari snack-snack yang berada di Ya Salam. Oke. Nah, kalau kita lihat yang pertama adalah sop kambingnya ini. Walaupun namanya Arab, tapi ini sudah cita rasa Indonesia, begitu kan? Ini bumbunya apa aja sih Mas? Bumbunya tentu rempah khas Timur Tengah, ada kapulaga juga, dan itu diramu dan disesuaikan dengan cita rasa. Arab sendiri juga tidak melupakan cita rasa di Indonesia. Oke. Yang saya mau tanya, ini dijamin empuk nggak nih? Soalnya kalau kambing kan karena kalau nggak pinter masaknya ini bahkan agak-agak alot dikit gitu. Oh, pasti empuk Mas, pasti empuk. Kalau nggak empuk, komplain kita ganti. Oke, siap. Kalau gitu kita coba ya. Klaimnya katanya empuk nih pemirsa. Saya maju dikit nih sebentar. Kita coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai garpu deh ya. Coba. Oh, iya benar pemirsa. Ini saya baru aja nyentuh dikit nih langsung teriris dengan baik nih. Nih pemirsa. Oke. Kita coba. Jujur saya suka banget sama kuahnya karena emang seger ini ya. Bentar. Kuahnya beneran seger pemirsa. Dan juga emang seperti dibilang tadi ini ada kapulaganya juga, dan cita rasanya ini sudah cukup Indonesia sih kalau menurut saya ya, karena rasanya memang sudah pas banget untuk lidah orang Indonesia. Dan di sini ada sambal ya Mas ya. Ini jadi untuk yang suka pedas. Nah, kayak saya nih, saya campur dulu nih kira-kira segini bakalan cukup nggak nih pedasnya. Oke, ini ada bagian-bagian lain juga, kayak ada lemaknya dikit juga. Coba kita iris. Oke. Enak banget pemirsa. Yang kurang apa? Cuman kurang nasi. Ntar, kalau masalah nasi, ntar dulu. Kita cicipin satu-satu dulu, baru habis itu kita ambil nasi biar ini lengkap. Nah, yang kedua ini adalah ayam panggang ya Mas ya. Untuk ayam panggang sendiri ini bumbunya seperti apa Mas? Bumbunya sama, kita kita marinasi dulu, terus kita panggang seperti biasa, tentu dengan cita rasa Arab. Seperti itu. Berarti ini seperti namanya juga ayam rempah, menggunakan rempah-rempah juga begitu ya. Oke, kita coba apakah rempahnya ini akan medok. Saya pakai tangan aja ya pemirsa. Tadi saya udah cuci tangan juga. Saya pakai tangan ya Mas ya. Oke, dan ini saya coba makan dulu. Ya, nggak ketinggalan kulitnya. Ini bumbunya emang terasa pemirsa, rempah-rempahnya terasa, tapi nggak yang menyengat gitu. Jadi saya merasa bahwa ini rempah-rempahnya cukup. Dan yang ada di bayangan saya adalah saya pengen makan ini campur sampai kuah ini gitu. Kebiasaan ya, apa-apa makan-makan dicampur gitu pemirsa. Dan kayak nikmat banget kalau mau saya bisa nyampur semuanya yang ada di sini. Oke, dan di depan saya ini juga ada platter, ada samosa juga ya Mas ya. Di platternya ini ada kentang goreng juga. Kemudian yang ini apa Mas? Falafel. Oke.
Nah, berhubung ini menunya ada banyak pemirsa tapi waktunya terbatas, jadi saya harus udahan dulu. Saya mau nerusin makan, kita kembali lagi ke Jakarta. Emang ya, Celia dan juga Arga ini tiap hari makan enak. Nah itu dia. Gitu ya. Kita cuma bisa nontonin ya. Itu dia, bikin ngiri aja ya. Terima kasih rekomendasinya dan selamat menikmati menu buka puasa Anda, Celia dan juga Arga. Terima kasih. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan dialog utama pada malam hari ini di mana Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini bereaksi atas tudingan terhadap dirinya yang disebut ini meminta utusan begitu ya pada saat Jokowi ini belum dipecat oleh PDI Perjuangan pada Desember 2024 lalu, tepatnya pada tanggal 14. Apa kemudian ini makna politik dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Jokowi, itu yang akan kami bahas lengkapnya usai jeda berikut ini. 14 Desember ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh. Presiden RI ke-7 Joko Widodo nampak geram karena namanya kembali dikaitkan dengan kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal PD Perjuangan, Hasto Kristianto. Teranyar, Jokowi membantah tudingan telah mengirimkan utusan sebelum dipecat oleh Dewan Pimpinan Partai DPP PDIP. Menurutnya, tudingan itu tak masuk akal. Ya harusnya disebutkan siapa, itu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa, anunya apa? Saya mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Sebelumnya, tudingan mencuat dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tak memecat Joko Widodo. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Lantas, apa makna politik di balik pernyataan Jokowi yang mengaku selama ini mengalah terus, tapi ada batasannya? Akankah pernyataan Jokowi menjadi petanda bahwa tak akan tinggal diam menghadapi serangan dari PDIP? Tim TV One mengabarkan. Saya tuh sudah diam, difitnah saya diam, dimaki-maki saya diam, dijelek-jelekan saya diam. Saya mengalah selama ini, tapi tentu ada batasnya. Apa yang kemudian ini akan disampaikan sebenarnya oleh Joko Widodo? Itu yang akan kita bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah hadir di studio Bang Andi Aswan yang merupakan relawan Jokowi. Bang Andi, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Tiara. Selamat malam, baik. Di sebelahnya sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan analis politik. Bang Henry, terima kasih banyak sudah hadir. Selamat malam, Tiara. Malam, oke. Bergabung juga melalui sambungan Zoom, Mas Aryo Seno yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Selamat malam, Mbak Tiara, Bang Baik. Andi, Bang Hensat, selamat malam. Baik, saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Booming Bang ternyata pernyataan dari Joko Widodo begitu ya, berkaitan dengan ternyata ini direspon serius begitu oleh Jokowi. Sebenarnya Anda sendiri menanggapinya bagaimana? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berbuka kepada pemirsa TV One.
yang hari ini menjalankan ibadah saum. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Mbak Tiara, kalau kita melihat ini belum pernah Pak Jokowi itu segeram ini gitu. Reaksinya begini gitu ya. Reaksinya seperti ini gitu. Oke. Ini berarti ya sudah kelimaksnya gitu loh. Karena sepengetahuan saya tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan Presiden Jokowi ini gitu loh. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu ya. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu loh. Ini selalu membuat suatu kegaduhan di negeri ini. Apakah ini mau pengalihan isu dari sekjen beliau yang sekarang menjadi menghadapi pengadilan, Mas Hasto itu gitu loh. Ya kalau dikaitkan dengan itu ya itulah namanya jauh panggang dari api gitu loh. Kasusnya Mas Hasto ya kasus secara hukum ya. Walaupun dikatakan ini saya ada tahanan politik. Di mana tahanan politik? Kalau ini kan kasusnya berhadapan dengan KPK gitu loh. Berarti kan ya diselesaikan lah. Karena itu akan terjawab nanti kan di pengadilan itu sendiri. Kenapa jangan dikaitkan lagi dengan ini? Wah ini Jokowi bermain seperti ini. Ya ada utusan khusus, jangan sampai Pak Jokowinya itu adalah dipecat ya. Ya kemudian dikaitkan itu Pak Hasto harus mundur gitu. Kalau enggak terjadi sesuatu lah misalnya Mas Hasto itu seperti itu. Ya tidak seperti itu gitu. Ya kalau saya sih dalam anak muda bilang katanya lebay banget loh. Lebay. Ya lebay banget loh kan gitu. Seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat dan mengenal sosok Pak Jokowi begitu ya Bang ya, mulai dari beliau terpilih sebagai presiden di tahun 2014 begitu ya, sampai kemarin beliau purna tugas begitu ya. Ini kan sudah bisa dikatakan sudah terbiasa menerima kritikan-kritikan dan juga ini bukan ungkapan yang pertama kali yang dilontarkan oleh PDI Perjuangan yang mungkin barangkali berseberangan dengan statement dari Pak Jokowi begitu ya. Mengapa yang kali ini yang begitu memunculkan reaksi geram, reaksi marah nampaknya dan seakan tidak akan tinggal diam akan hal ini? Ya kalau kita lihat kan kalau kemarin beliau masih presiden gitu loh. Dia kan masih melihat menjagalah itunya. Sekarang kan dia bukan presiden lagi, rakyat biasa gitu. Kita kalau sudah rakyat biasa nih, oke lah kalau diri kita nggak apa-apa. Kalau terus keluarga kita diuak-uak gitu, difitnah seperti itu, pasti akan timbul lah sebagai kepala keluarga itu merasa kita ini, wah ini kenapa seperti ini? Saya kan sudah tidak lagi sebagai presiden kok masih seperti gini gitu. Ya ini saya sebagai mempunyai hak sebagai rakyat ya pasti akan saya perjuangkan untuk ini. Apakah lewat hukum atau dengan lain sebagainya. Jelas itu. Baik, saya ke Mas Eno. Mas Eno, ternyata reaksi Pak Jokowi begitu serius dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus beberapa waktu lalu. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi karena tadi diingatkan juga oleh Bang Andi, ini sedang momen berbuka puasa dan ini di bulan puasa. Maka sebaiknya kita semua sama-sama jaga emosi, jangan kemudian cepat tipis kesabaran, kita hati-hati dan pelan-pelan dulu dalam menyimak dan merespon apapun yang menjadi dinamika kita saat ini dengan kepala dingin. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kalau kita mencermati apa yang menjadi statement Bang Deddy Sitorus, ini saya waktu itu juga kebetulan sedang tidak di Jakarta, jadi saya ikut dari rekaman YouTube. Nah, di situ kita bisa mendengar sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Deddy itu sebenarnya jelas kok. Bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan. Utusan dari siapa tidak disampaikan. Lalu di situ disampaikan bahwa orang itu mengatakan bahwa mengingatkan agar tidak melakukan beberapa hal-hal tertentu yang berkaitan dengan sepenuhnya kedaulatan partai. Soal sanksi, soal pemecatan, soal teguran atau apapun itu kan urusannya dengan organisasi internal PDI Perjuangan. Tetapi orang ini itu kemudian mengingatkan Pak Deddy Sitorus untuk tidak melakukan langkah-langkah tersebut. Sehingga dalam konteks ini, hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian. Karena kenapa? Pertama, jangan pecat, kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini semuanya masih di ranah statement yang kemudian belum ada klarifikasi. Nah,
Dalam hal ini artinya tidak ada yang menuding Pak Jokowi secara langsung. Bahkan Bang Deddy sekalipun tidak menuding Pak Jokowi secara langsung. Tapi memang bahwa orang itu datang menemui Pak Deddy, itu adalah pengalaman subjektif yang dialami oleh Bang Deddy. Dan secara politik itu buat Bang Deddy mengganggu. Bagi kedaulatan partai, bagi kedaulatan politik partai, bagi Bang Deddy sendiri. Dan setelah kita cross-check, ternyata Bang Deddy sudah menyampaikan secara tertulis apa yang menjadi hasil pertemuan itu kepada partai. Dan rasa-rasanya nanti di waktu yang tepat juga pasti akan beliau sampaikan kok ini orangnya siapa. Itu Mbak Tiara. Jadi sebenarnya Bang, kalau tadi memang kita dengar sama-sama Pak Jokowi ini meminta untuk dibongkar identitasnya, disebutkan namanya, ini internal partai dari PDI Perjuangan sendiri tidak semuanya mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Hanya Bang Deddy Sitorus saja. Pasti yang tahu adalah Bang Deddy Sitorus, dan itu sudah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan partai. Tapi tentu tidak untuk semua, karena ini suatu percakapan yang saya rasa menyangkut seorang figur penting yang kalau meminjam istilah Bang Deddy itu punya otoritas gitu, dan kemudian menyangkut hal yang sangat sensitif berkaitan dengan kedaulatan partai gitu. Nah, di dalam statement itu kan sebenarnya jelas ada utusan yang datang ke saya menyampaikan poin 1, 2, 3. Nah, utusannya dari mana, utusannya siapa kan tidak disampaikan loh. Maka sekarang kita jangan baper dulu, jangan kita marah-marah dan emosi dulu, santai saja. Ini masih bulan puasa, kita sama-sama tahan dan lebih baik mendengarkan dengan utuh apa yang menjadi statement sebelum kita menanggapi. Baik, saya meminta tanggapan dulu ke Bang Andi begitu ya sebelum ke Bang Hensat nanti. Ternyata nggak mengarah ke Pak Jokowi juga kok, internal PDI Perjuangan juga nampaknya nggak menyasar ke satu pihak, terutama Pak Jokowi begitu. Ini bisa dikatakan nggak sih kalau jangan baper dulu deh, ini respon-respon dari mungkin relawan Jokowi atau mungkin juga Pak Jokowi sendiri, gimana Bang? Itu kan kalau Mas Eno kan Mas udah mengatakan, saya juga nggak tahu tuh seperti apa gitu kan. Ya artinya kan nggak semua bahwa elit politik yang di PDIP itu mengetahui itu. Tapi kan kita bisa lihatlah dari statement-statement beberapa sebelumnya dan seterusnya itu selalu kok mengatakannya kayak ibaratnya ini musuh bersama itu Jokowi gitu loh. Ya kan semua kan diarahkan ke situ semua gitu loh. Ya itu hal yang biasa lah ya. Kalau menurut saya kalau misalnya sebagai seorang presiden dan mantan presiden pun ya berbeda pandangan dengan partainya itu biasa kan begitu. Habis manis sepah dibuang ibaratnya seperti gitu loh, kalau kata pepatah ya. Tapi pada intinya adalah apa yang dikatakan Mas Eno ya saya setuju ya, kita cooling down lah, kita bulan puasa ini kita ayo sama-sama kita perkuat silaturahmi gitu kan ya. Ya kita fokus sama ibadah gitu. Ya udahlah jangan ada fitnah-fitnah lagi kayak gitu loh. Ya kan? Ya kita fokus gitu loh. Ya Pak Jokowi juga nggak kemana-mana. Kok sudah mengatakan siapa sih itu orangnya gitu loh. Saya juga seperti siapa ini kayak teka-teki terus. Ibaratnya seperti ya dokumen yang dibawa ke Rusia itu jadi teka-teki juga kita sampai sekarang ini kan. Buka aja gitu loh. Dia udah mengatakan kok Pak Jokowi seperti itu. Oke baik, Bang Hensat, ini kalau dari pandangan Anda apa yang bisa dibaca begitu ya dengan statement Pak Jokowi yang nampaknya kita tidak pernah melihat sosok Jokowi Dodo ini melemparkan saya nggak main-main, saya menggambarkan bahwa kesabaran saya sudah habis, kesabaran ada batasnya begitu, seperti apa? Ini kan ada proses komunikasi sebetulnya Tiara ya. Dalam proses komunikasi itu ada noise namanya, gangguan-gangguan. Dan ini kan jenisnya indirect communication, jadi komunikasi yang tidak langsung. Kenapa? Karena kan Pak Jokowi merespon pertanyaan gitu ya dari wartawan. Pak, gimana tuh Pak? Ada yang mengatakan bahwa Bapak ngirim utusan gitu. Kemudian tentu saja reaksinya Pak Jokowi adalah menjawab pertanyaan tadi. Yang geram tentunya, enggak, saya ini udah sabar loh, jangan gitu terus-terusnya itu ya. Karena ini kan bukan Deddy langsung ngomong ke Pak Jokowi, tapi ada yang terputus gitu. Nah ini kan sangat tergantung dari pertanyaan wartawan dan bagaimana Pak Jokowi merespon, yaitu karena merespon dari pertanyaan wartawan. Nah kemudian yang kedua Tiara, tapi dalam kasusnya Pak Hasto ya. Ini kan dua hal yang berbeda nih menurut saya nih, antara Pak Jokowi yang geram dengan kasusnya Hasto. Kita kan perlu sebuah kepastian hukum memang ya. Nah kalau kemudian ada hukum yang diungkit-ungkit lagi, itu kan memang selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Secara gamblang kita sering mengatakan hukum dan politik itu tidak boleh dijadikan satu. Apalagi hukum yang mengikuti selera politik. Kalau hukum mengikuti selera politik, akibatnya aparat hukumnya berpolitik. Kenapa takut diapa-apain kan? Kalau nggak mau ngikutin selera politik, bisa nggak naik jabatan, bisa dimutasi, bisa dikirim ke daerah-daerah yang dia nggak inginkan gitu.
Nah itu kan yang terjadi dari satu kasus ini. Nah kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, memang sebaiknya kita menempatkan presiden kita, mau ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, yaitu sebagai presiden gitu. Sehingga marwah kita sebagai negara juga terjaga. Karena kan ini presiden kita apapun itu, yang milih juga kita gitu. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, maka selesai aja. Kalau memang ada yang belum selesai kan harusnya diselesaikan pada saat aparat hukum, pada saat dia menjabat, kemudian aparat hukum bekerja. Kalau memang sudah selesai, selesai aja. Toh Pak SBY juga nggak pernah ngungkit-ngungkit Ibu Mega kan, gitu. Ya Pak Jokowi aja waktu itu sempet lah adu simbol dengan Pak SBY dengan Hambalang dan lain-lain. Tapi setelah itu apakah ada kasus-kasus yang kemudian dikejar kan? Enggak. Makanya memang wajar kalau publik tuh merasa bahwa seperti ada perjanjian nih antar presiden untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Tapi izin Bang, kalau tadi dari Bang Andi kan menyebutkan sebenarnya bukan dari Pak Jokowinya, tapi dari pihak-pihak luar dan kemudian ada aja yang nyolek. Ini bagaimana Bang? Ya, otomatis kan Pak Jokowi juga nantinya akan bereaksi begitu ya? Ya ini kan makanya Pak Jokowi kan sebetulnya merespon dari pertanyaan wartawan yang tadi saya katakan tadi, ini komunikasi yang tidak langsung, ada yang menyampaikan nih, gitu ya. Mungkin kalau Pak Jokowi dan Bang Deddy ngobrol secara langsung, kedua-duanya tidak mengatakan hal-hal yang seperti yang tadi kita lihat gitu, rekamannya. Tapi karena Pak Jokowi merespon pertanyaan wartawan, dan mungkin juga lagi puasa kan, kalau puasa itu kan gula kurang ya, jadi emosi juga ya ada yang terpendam tuh keluar juga akhirnya. Nah Pak Jokowi menyampaikan, saya sudah habis kesabaran saya, dan menurut saya sih wajar juga kalau kemudian dia merasa tertekan. Ya, despite yang lain-lain ya, yang tentang fenomena MK dan lain-lain, tapi ya Jokowi sekarang sudah selesai sebagai presiden, dia presiden ke-7. Saya sih memilih untuk menghimbau masyarakat menempatkan presiden ini yang memang kita pilih gitu ya, yang kemudian memimpin kita 10 tahun di posisi yang sebagai presiden supaya marwah kita juga terjaga. Tapi ya itu tadi catatan saya, jangan sampai hukum tercampur dengan politik. Kemudian yang kedua, jangan sampai hukum mengikuti selera politik. Baik. Sebab bila hukum mengikuti selera politik, maka aparat hukumnya berpolitik. Kalau aparat hukumnya berpolitik, nggak ada salah, juga jadi salah demi politik gitu. Oke, baik. Demi kedudukannya, demi kekuasaannya gitu loh Tiara. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Andi tentunya dan juga Mas Seno begitu ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia malam akan kembali saat lagi untuk Anda. 14 Desember ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia malam pemirsa. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi sebelum break kita ingat ya Bang Andi sempat mengatakan bahwa kalau bukan Pak Jokowi lantas siapa begitu kan. Kalau yang kita lihat belakangan ini yang kemudian sering berseteru, sering dimention oleh pihak PDI Perjuangan ini kan Pak Jokowi. Terus siapa dong kalau bukan Pak Jokowi? Ya, jadi kalau tadi semakin jelas ya kita mendengar sekilas pengulangan atas statementnya Pak Deddy Sitorus bahwa itu penyampaiannya adalah ada utusan yang datang. Nah, siapa yang mengutus itu bisa siapa saja kan. Tapi yang datang itu yang pasti menurut Pak Deddy adalah figur yang sangat otoritatif, punya kewenangan di dalam langkah-langkah penegakan situasi-situasi tertentu lah di negeri ini, punya kapasitas. Maka dalam hal itu sebenarnya siapa yang mengutus bisa siapa saja. Dan yang pasti tentu bisa jadi orang yang sangat berpengaruh. Siapa itu? Nah, hari ini kan Pak Deddy masih belum menyampaikan siapanya. Tetapi orang yang berpengaruh di momen yang tapi tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi bukan, Mas Seno? Bisa siapa saja. Nah, dan dalam konteks itu maka momen yang tepat, di momen yang tepat Pak Deddy Sitorus nanti akan menyampaikan siapa itu orang yang datang. Tetapi kita tidak bisa juga Mbak Tiara untuk melepas konteks statement itu disampaikan di saat apa. Kan statement itu disampaikan untuk mengilustrasikan bahwa dalam perjalanan panjang, rangkaian demi rangkaian peristiwa hingga akhirnya
terjadi peristiwa pentersangkaan Sekjen Hasto Kristianto hingga kemudian akhirnya muaranya adalah ditahan. Itu ada terlalu banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekitar itu. Banyak sekali bumbu-bumbu nuansa pertemuan-pertemuan utusan A, utusan B, utusan C yang bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang sudah di-spill sedikit. Tadi ada pesan-pesan di poin 1 sampai 3 semacam itu yang terus hadir gitu loh. Hadir terus gitu di antara situasi menjelang penangkapan Sekjen Hasto Kristianto. Dan buat kami itulah yang menjadi suatu ilustrasi bahwa kasus ini bukan hanya murni kasus hukum, tetapi adalah kasus yang sangat kental dengan politisasi hukum. Itu yang menjadi konteks dari kenapa statement itu disampaikan. Nah, atas siapa kemudian yang menyampaikan utusan itu, siapa yang melakukan, nah itu kan tidak disampaikan secara langsung oleh Pak Deddy Sitorus, dan memang bisa jadi betul sesuai yang hari ini kemudian Pak Jokowi merasa dirinya tertuduh, bisa juga orang lain gitu kan kita juga ingin menjaga juga jangan sampai GR gitu, seorang mantan presiden tidak kemudian sedang dirasani lalu kemudian merasa bahwa beliau, jangan sampai begitu juga loh nanti. Tetapi karena memang penyampaian itu betul yang disampaikan Bang Hensat, semacam ada twist, ada delay informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Deddy lalu kemudian ditransferkan kepada Pak Jokowi melalui media, itu kemudian ada yang salah mengartikan bahwa Pak Deddy seakan-akan sedang menuduh Pak Jokowi secara langsung menyebut bahwa ini adalah utusan dari Pak Jokowi. Padahal bukan begitu konteks peristiwanya, dan sampai hari ini belum momen yang tepat untuk Pak Deddy Sitorus menyampaikan siapa utusan yang datang itu. Begitu Mbak Tiara. Artinya nanti akan tetap disampaikan siapa sosok yang kemudian ini mengirimkan utusan tersebut, Mas Seno? Ya, di waktu yang tepat nanti akan dibuka dan disampaikan. Oke, baik. Bang Andi, ini seperti apa? Nampaknya dari PDI Perjuangan juga masih tertutup begitu ya, belum jelas kok sebenarnya siapa. Nah, kalau menanggapi bahwa itu sudah pasti Pak Jokowi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Andi tadi, nampaknya masih jauh begitu. Ini Bang, bagaimana? Terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bisa lihat sih, statement-statementnya aja Bang Deddy Sitorus kan luar biasa. Di stasiun TV manapun dia mengatakan begitu kan. Jokowi lah dibalik semua kegaduhan itu kan. Sasaran tembak kan selalu kan Jokowi kalau bicara itu. Kalau Mas Eno mengatakan itu ya memang dia sebagai juru bicara kan harus normatif menyampaikannya ya kan ya, defending kan begitu. Tapi bener loh Bang. Itu nggak ada statement ada utusan Jokowi yang datang, emang nggak ada. Ya memang namanya ya, tidak disebut eksplisit namanya kan gitu loh. Tapi kan statement bukan nama. Nggak ada statement yang menyatakan bahwa utusan Jokowi datang ke, itu nggak ada tuh utusan Jokowi itu. Utusan Jokowi. Jadi masih Mr. X lah ya ini 14 ya. Desember kan dia kan mengatakan ada utusan. Ya. Ada utusan aja. Nggak ada utusan. Ya. Secara eksplisit kan dia menjelaskan. Tapi kan itu selalu di statement ya dari Sitorus loh. Di TV-TV apa itu terbuka dia ngomong loh. Dia terbuka tuh ngomong. Ngomong gimana? Pokoknya Jokowi, kalau nggak Jokowi Mulyono lah, itulah dia selalu mengatakan itu. Jadi asumsinya akan kelihatan gitu, bahwasanya wah ini sasaran tembaknya. Tapi kan kalau case yang ini kan memang nggak nih, saya coba kelihatan aja dari sisi akademisi ya. Memang tidak ada statementnya utusan Jokowi, makanya kan tadi saya bilang wajar kalau Pak Jokowi geram seperti itu, karena ada noise informasi, ada indirect informasi yang pesan komunikasinya Bang Deddy diterjemahkan oleh wartawan bertanya, Pak Jokowi menjawab. Kalau pertanyaan wartawan itu memang bikin kesel Pak Jokowi, wajar kemudian Pak Jokowi ngerasa ini apaan sih ini pertanyaannya. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Bang Andi ya, bahwa beberapa kali statement dari Bang Deddy Sitorus ini mengarah ke statement sebelumnya itu luar biasa loh Pak. Selalu mengatakan itu loh secara terbuka loh. Saya nggak membela Bang Deddy juga, cuma saya juga menempatkan memang harusnya kita menempatkan presiden itu di tempat yang sesuai dengan marwahnya. Dan terus kemudian ini kan perlu ditanya juga nih Pak Jokowi kemarin wartawannya nanya apa sih sampai marah kayak gitu. Tapi dari sekian banyak statement liar Bang Hensat, kenapa ini yang kemudian ini mengundang reaksi seperti itu? Ya karena dia kesel dia kesel dong pasti kan, kesel nggak Pak Jokowi? Kalau itu pasti kesel. Jangankan Pak Jokowi ya. Pendukungnya beliau itu juga kesel gitu. Karena begini, ini kayak bermain di petak umpet gitu loh. Ini buka aja itu. Apa sih itunya, siapa sih yang ngusur? Kan dia sudah tahu gitu loh. Kan yang buat heran saya itu,
Kan Kenapa kalau jadi nggak terus, Bos? Oke. nggak mau saya kalau Bang nggak dibuka kan Bang Andi sering diundang TV enak. Nah, Kalau langsung dibuka Bang Hensat. selesai ini urusan. Bang Hensat, kalau seandainya ini ternyata kita perlu waktu ya untuk Bang Deddy Sitorus ini membuka siapa Mr. X itu tadi yang kemudian ini disebut begitu. Sementara Pak Jokowi kita ketahui sudah cukup geram nih dengan pertanyaan wartawan kemarin, sudah terlanjur ada bola panas begitu ya yang dilempar. Akan sejauh apa langkah yang akan dilakukan Pak Jokowi? Nggak, kalau Pak Anda Jokowi melihat? sih, ini orang sabar dan dia ini dicintai rakyat itu benar karena secara tubuhnya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa dia memang ada di tengah masyarakat. Tapi kesan yang kemudian bisa kita artikan dalam video tersebut ini, saya nggak main-main loh kayak gitu. Oh iya nggak main-main, cuma kan nggak ada yang dilakukan juga oleh Pak Jokowi. Tapi dia boleh dong, dia menyampaikan kekesalannya di depan publik gitu. Karena kan gini loh, dia udah selesai. Waktu dia menjabat nggak ada aparat hukum yang meriksa dia. Terus setelah dia selesai, dia dikejar-kejar terus untuk banyak banget kasus. Satu aja misalnya, ijazah. Ya pasti kesel ini, ijazah gue gak selesai nih. Dikejar-kejar terus. Ini ada bukti baru lah yang katanya gak ada Times New Roman saya lah. Ya wajar lah orang kesel banget seperti itu. Nah tapi ada benarnya juga Bang Andi Aswan bicara. Ya kalau mau ya buka aja. Yang di Rusia dibuka, yang ini utusan juga dibuka. Tapi boleh juga Bang Deddy melalui Mas Seno tadi mengatakan ya ntar aja kebukanya. Tapi mau saya begini loh. Ini drama dengan Pak Jokowi ini kan ya memang ada lah case-case yang ditinggalkan Pak Jokowi sehingga dia membuat dirinya itu landingnya juga nggak perfect banget gitu. Tapi maksud saya ini kan cuma masalah kesalnya PDI Perjuangan ke Pak Jokowi kan. Tapi kan sebelumnya menurut saya juga PDI Perjuangan baik-baik aja Pak Jokowi bahkan juga menikmati keuntungan dari Pak Jokowi sama jadi presiden. Jadi maksud saya ini case-nya sudah berbeda. Khusus case ini wajar kalau kemudian Bang Deddy berbicara tentang ada utusan siapalah itu yang meminta dirinya yang menurut dia kan melanggar atau menodai marwah partai atau menghina marwah partai itu wajar kalau dia omongin. Kemudian Pak Jokowi juga wajar meresponnya dengan keras dan geram gitu. Makanya nih kita mesti cari nih si wartawan ini nanya apa ke Pak Jokowi. Sebenarnya kan kita nggak dengar juga. Nanya kan sudah jelas tadi ditanya. Pertanyaannya kan sudah jelas tapi sudah jelas tadi Bang Sat. Gimana pertanyaannya? Tadi pertanyaannya sudah jelas. Coba gimana? Kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus begitu ya. Tapi sebelumnya kita minta tanggapan dulu ke Mas Seno ya. Mas Seno, kalau memang tadi sudah disebutkan bahwa nantinya akan dibuka begitu ya oleh Bang Deddy Sitorus begitu, seandainya nanti diminta untuk adu bukti, ini bisa siapkah pihak PDI Perjuangan, Mas Seno? Ya ini kan basisnya adalah pertemuan dan pertemuan itu kemudian sudah dilaporkan secara tertulis, sudah dibuat dokumentasi tertulis oleh Pak Deddy Sitorus tentang pertemuan itu yang disampaikan secara ya tertulis pada partai. Dalam hal ini maka saya rasa ya buktinya bagaimana, apakah ada foto barang atau tidak kan ya belum tentu juga dalam pertemuan-pertemuan itu dilakukan semacam bukti otentik semacam itu. Tetapi bahwa pengalaman politik itu dirasakan oleh Bang Deddy, saya kok ragu ya bahwa Bang Deddy itu mau mengada-ngada, saya pernah bertemu dengan orang A yang mengatakan akan menyampaikan poin-poin, membuat cerita sampai sedemikian rupa, saya rasa kok tidak akan seperti itu gitu. Karena ya ngapain juga, apa untungnya buat kami menyampaikan cerita-cerita ini kalau peristiwa itu tidak terjadi. Apa untungnya untuk seorang Deddy Sitorus, apa untungnya untuk partai, tidak ada untungnya. Tetapi bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan itu buat kami aneh gitu ya, mengganggu kedaulatan internal partai, itu ikut mencampuri urusan kami, itu kan sesuatu yang ya tentu saja wajar kalau kemudian kami menyampaikan ini sebagai ilustrasi atau background story dari peristiwa panjang perjalanan Pak Sekjen Hasto Kristianto dan alasan kenapa kami menganggap ini kental dengan nuansa politik. Tetapi bahwa ada utusan itu saya rasa Pak Deddy tidak mengada-ngada dan memang betul-betul bertemu dengan orang itu, dengan pihak itu. Itu bukan suatu cerita khayalan, cerita fiksi hanya untuk membuat ramai peristiwa, membuat ramai suasana, membuat gaduh, tentu tidak seperti itu. Nah, maka saran saya sebetulnya simpel saja untuk semuanya gitu ya. Hari ini kita sedang di bulan puasa, informasi jangan separuh-separuh gitu. Dan kita hari ini menyampaikan apapun informasi itu juga bukan mengada-ngada. Dan harapannya kita cross check dulu lah suatu statement itu sebelum kemudian menanggapi. Sayang sekali kan kalau puasanya Pak Jokowi harus batal karena informasi yang salah. Nah, itu sayang sekali buat kami. Itu Pak.
Oke, baik. Mas Eno, terima kasih atas penjelasan dan juga waktunya. Bang Hendy Satrio, terima kasih. Bang Andi, terima kasih. Tentunya kita sama-sama menunggu ya siapa yang kemudian ini dimaksud dalam konferensi pers oleh Bang Deddy Sitorus begitu ya, untuk kemudian membuka dengan jelas apa sebenarnya duduk permasalahannya, karena ini yang kemudian ini harus dikonfirmasi begitu ya. Ceritanya kan Bang Deddy sedang mencoba, bukan mencoba ya, dia mencoba menceritakan. Atau gini lah, kita ini diajak untuk menyimpulkan bahwa karena Pak Jokowi dipecat, kemudian Pak Hasto ditangkap KPK kan seolah-olah begitu kan, ini kan desas-desus kan yang akhirnya bawa kemari kan, masih kita tunggu ya, cerita-cerita itu. Seperti apa kemudian ini permasalahan? Padahal kan enggak kan, padahal nggak ada hubungannya kan. Bang aja lah. Baik, ubur-ubur ikan lele, jangan bermain sandiwara le. Oke, itu dia poinnya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga seluruh narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, viral di media sosial seorang anggota Satlantas Polres Bogor yang tengah mengawa rekannya menyenggol pemotor hingga nyaris terperosok keselokan. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntaba meminta maaf atas kejadian tersebut. Ya, yang Anda lihat ini adalah detik-detik dari anggota Patwal yang menyenggol pengendara sepeda motor di Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. Video tersebut viral di media sosial hingga mengundang berbagai komentar. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntaba membenarkan kejadian tersebut dan meminta maaf atas kejadian ini. Tindakan tegas pun sudah diambil oleh Kasat Lantas Polres Bogor menonaktifkan anggota tersebut sebagai Patwal. Pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma melakukan kejahatan asusila dan melakukan perekaman video asusilanya di sebuah hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Reporter TV One Hilda Ramadanti mencoba mencari tahu suasana tempat kejadian perkara. Kejahatan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar ini sudah di luar nalar. Polisi yang seharusnya mengayomi dan menindak para pelaku kejahatan justru menjadi predator. Kejahatan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma sudah di luar nalar. Polisi yang harusnya mengayomi dan menindak para pelaku kejahatan justru malah menjadi predator, pemangsa anak-anak di bawah umur untuk dieksploitasi secara asusila. Ingin mengetahui secara dekat kejahatan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, TV One mengirim tim liputan Jakarta langsung ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tempat kejadian perkara AKBP Fajar melakukan kejahatannya di sebuah hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana saya juga sekarang sudah berada tepat di kawasan di sekitar hotel yang diduga menjadi TKP ataupun tempat kejadian perkara dari mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dengan tindakan asusilanya yang bersama dengan anak di bawah umur begitu. Dan memang kejadian ini sebenarnya terjadi pada 11 Juni 2024, namun memang baru ketahuan dari kepolisian Australia sejak bulan Januari 2025 lalu maksud kami. Dari hasil penyelidikan dengan pemeriksaan sejumlah saksi dan CCTV hotel tersebut, terkuaklah kejahatan AKBP Fajar, sang predator anak. Polisi menemukan sejumlah barang bukti mulai dari dokumen pelaku, pakaian anak, hingga kepingan video porno. Untuk mengelabui korban-korbannya, AKBP Fajar menyuruh seorang remaja berinisial F. Kemudian F mencari korbannya melalui platform jejaring sosial pencarian pertemanan. Alhasil, korban pun berhasil masuk perangkap dan diperlakukan tidak senonoh. Kemudian video asusilanya diupload ke channel orang dewasa untuk diperjualbelikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hilda Ramadanti, Dudi Artiansah, TV One mengabarkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Polres Merangin Jambi menyelidiki bensin Pertalite dan Pertamax yang tercampur air. Penyelidikan menyusul insiden puluhan mobil dan sepeda motor yang mengalami mogok. Polres Merangin Jambi menyelidiki dugaan teroplosnya BBM Pertalite dan Pertamax dengan air di salah satu SPBU di Sungai Misak. Polisi memeriksa SPBU dan kemudian menemukan kebocoran dinding penampungan bensin sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki. Sebelumnya, pemirsa, puluhan sepeda motor dan 3 mobil mengalami mogok usai mengisi bensin di SPBU ini pada hari Kamis. Curiga dengan BBM, kemudian para pengendara ini menguras tangki motor dan alhasil ditemukan BBM yang ternyata tercampur dengan air. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Seorang pemotor wanita ditabrak dengan sebuah mobil saat tengah mengisi BBM eceran di Jalan Raya Ring Road, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Yang Anda saksikan ini adalah rekaman CCTV. Detik-detik, pemirsa, keberadaan seorang pemotor yang kemudian ditabrak oleh sebuah mobil saat sedang berhenti mengisi BBM eceran. Nampak mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang begitu tinggi. Korban diketahui merupakan seorang wanita muda warga Jerngi, Sampang, Madura. Akibat tabrakan, korban mengalami luka dan kemudian dilarikan ke klinik oleh warga setempat. Sementara itu, polisi telah berhasil mengamankan sopir mobil tersebut, di mana dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan dipicu karena pengemudi mobil yang tak konsentrasi saat berkendara. Kali ini, pemirsa, kecelakaan maut di jalur mudik Cianjur, Jawa Barat mengakibatkan 5 orang penumpang mengalami luka-luka. Truk bermuatan bahan bangunan diduga mengalami remblong dan menabrak bus jurusan Cianjur Kampung Rambutan di lintasan jalur mudik di jalur nasional Kampung Ciberem, Kecamatan Cugenang. Selain menabrak bus, truk juga menabrak 3 kendaraan lainnya, yaitu truk bermuatan telur dan 2 motor yang berada dari arah berlawanan. 5 orang yang mengalami luka-luka menjalani perawatan medis di RSUD Cianjur. Kemudian korban alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya 5 orang luka ringan. Demikian. Petugas dari unit laka Polres Cianjur mengerahkan 3 unit mobil derek untuk menarik badan truk yang sempat menutup jalan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara, pemirsa, terkait oknum RW di Kelurahan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pengusaha sebesar Rp1 juta. Rano Karno menegaskan bahwa tindakan tersebut salah dan tak boleh dilakukan oleh Ketua RW Jakarta. Lebaran masih 2 pekan lagi. Namun hal-hal terkait Lebaran sudah menjadi perhatian utama masyarakat kota di hari-hari ini. Seperti rencana mudik berikut war tiket mudik dan juga kalkulasi biaya untuk kebutuhan Lebaran. Untungnya, bagi para karyawan ada THR atau tunjangan hari raya yang tentunya bisa menutup lonjakan biaya sehubungan Lebaran. Tapi di Jakarta Barat, Ketua RW 2 Jembatan 5 Tambora menyebar surat edaran mewajibkan mereka yang menjalankan usaha di sepanjang Jalan Laksa untuk setor THR ke RW. Besarnya sudah ditentukan, yaitu Rp1 juta lengkap dengan tenggat waktu pembayaran 2 pekan sebelum Lebaran. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi seperti ini. Ya itu udah pasti nggak boleh lah. Apa? Kenapa? Ada tindakan. Ya kalau itu sih nggak usah pakai, ya itu sih nggak usah pakai surat peringatan, itu udah sebuah yang salah itu sih. Ada imbauan nggak Pak buat RT RW gitu untuk tidak melakukan itu gitu?
Kalau itu sih nggak usah dihimbau, udah paham itu kan. Cuman begini, kita mesti paham. Maaf nih, RT, RW saya juga mengeluarkan edaran. Untuk apa? Misalnya untuk lebaran satpam. Itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Gelombang pemutusan hubungan kerja pemirsa di awal tahun 2025 menjadi tantangan pemerintah Prabowo Subianto di tengah janji membuka 19 juta lapangan kerja baru. Pemerintah kemudian diminta untuk hadir membantu para buruh agar memperoleh seluruh haknya dan memberi iklim usaha sehat di pasar domestik. Informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda saat lagi. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aquaviva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aquaviva, murni, sehat, alami. Dari Wings Food. Kita ingin menang demi bangsa. Matahari yang buat kulit belang tak akan hentikan kita. Vaseline UV Extra Brightening baru dengan Glutaglow 30 kali kekuatan antioksidan untuk kulit lebih cerah dan terasa lembab dalam 3 hari. Kembalikan cerahmu dengan Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Gelombang pemutusan hubungan kerja di awal tahun 2025 menjadi tantangan pemerintah Prabowo Subianto di tengah janji membuka 19 juta lapangan kerja baru. Pemerintah diminta hadir membantu buruh agar memperoleh seluruh haknya dan memberi iklim usaha sehat di pasar domestik. Kantor Kementerian Ketenagakerjaan akhir-akhir ini tengah riuh dengan teriakan buruh. Kelompok buruh tak henti berdemonstrasi, mengingatkan pemerintah akan situasi ekonomi sulit yang memicu badai pemutusan hubungan kerja. Pemerintah pun diminta mengantisipasi kemungkinan kong kali kong pemodal, berdalih utang melilit dan berakhir pailit. Buruh pun terjepit, tak punya pilihan menerima kenyataan bila PHK berakhir pahit dengan ucapan maaf dari pemilik. Kami minta kepada pemerintah untuk fokus mengamankan industri di Indonesia ini. Jangan sampai PHK berkelanjutan sehingga akan membuat suasana di Indonesia menjadi gaduh karena kami tentu kehilangan pekerjaan. Negara harus hadir di tengah-tengah keterpurukan para pekerja yang belum tentu mendapatkan hak pesangon. Awal tahun ini, kabar badai PHK memang menggema. Satu persatu perusahaan umumkan undur diri terkilas kerasnya pasar. Badai perumahan karyawan disebabkan permintaan pasar menurun, pabrik tutup, perusahaan pilot dan relokasi produksi ke negara lain. Di sektor tekstil dan produk tekstil misalnya, 60 perusahaan dinyatakan tutup, termasuk pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara PT Sritek Group. Sritek merumahkan 10.000 lebih pekerja sejak dinyatakan pilot Oktober 2024 lalu. Gempuran produk impor yang lebih murah membuat industri tekstil nasional disebut-sebut tak berdaya dan takluk dalam persaingan pasar. Akibatnya ada sekitar 280.000 pekerja di sektor tekstil kini terancam kehilangan penghasilan. Selain tekstil, PHK juga terjadi di beberapa industri manufaktur lainnya.
maraknya PHK di sektor padat karya ini kan sebenarnya puncak gunung es. Salah satunya karena kebijakan impor yang cenderung merugikan pemain industri domestik nih, terutama di pakaian jadi. Nah sekarang sudah mulai kena ke aksesoris, kemudian kena ke makanan minuman. Jadi makanan minuman ini juga jadi salah satu yang terkena dampak dari aturan impor, terutama Permendak 8 2023. Nah konteksnya sekarang ada perang dagang, di mana China itu membuang kelebihan kapasitas produksinya ke Indonesia, mencari pasar yang cukup besar. Situasi ini tentunya berat mengingat PHK datang dalam suasana Ramadan saat harga kebutuhan pokok melejit dan harapan tunjangan hari raya kini buyar. Per Februari 2025 ini, Kementerian Tenaga Kerja mencatat jumlah PHK sudah mencapai 11.000 lebih orang. Lantas langkah apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi situasi pelik dan kondisi sulit buruh akibat dirumahkan? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pekerja yang terkena PHK itu bisa dipermudah untuk mendapatkan hak-haknya, baik itu pesangon dan juga berbagai jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya seperti hak-haknya sesuai dengan yang sudah dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami berharap pemerintah bisa segera memformulasikan strategi untuk bisa mempermudah agar ya itu tadi ya pekerja bisa mendapatkan haknya dengan cepat, mudah, sehingga bisa dengan lebih cepat lagi berpikir untuk apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Presiden Prabowo Subianto memang tak tinggal diam. Berbagai upaya ditempuh. Pekan lalu Prabowo mengumpulkan pengusaha. Penciptaan lapangan kerja baru menjadi salah satu atensi dalam pertemuan ini. Badai PHK pun diminta cepat berlalu. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, juga supaya masyarakat lebih baik, hidupnya lebih makmur. Di bidang apa, Pak? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya, Pak? PHK ya, Pak? Ya, itu kita masukkan. Medio Februari 2025 lalu, Presiden Prabowo juga telah menekan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025. Poin yang diatur salah satunya adalah perusahaan wajib memberikan uang tunai 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan kepada buruh korban PHK. Prabowo juga sudah menginstruksikan menterinya segera mengantisipasi dampak PHK. Ini kan seakan-akan kita pemerintah tutup mata terhadap soal ini. Enggak, kita tidak tutup mata. Sekali lagi kami punya komitmen untuk menjaga agar iklim industrial kita ini baik. Kita lihat kan ada beberapa industrial juga membuka lapangan pekerjaan, misalnya kayak di Huawei itu menerima sekitar 30 ribuan lowongan pekerjaan. Kemudian juga ada industrial di Garut juga akan membuka lapangan pekerjaan 10.000. Dan mereka keluhkannya ini problem-problemnya ini preman-preman dan para calo. Nah, di situ negara harus bertanggung jawab, tidak bisa tidak. Misalnya aparat penegak hukum kita, ya jangan lagi nanti ada main-mainan yang malah merugikan industrial. Dan ini sebetulnya kelompok-kelompok industrial juga mengeluhkan itu ke kita. Badai PHK yang terjadi secara beruntun di awal tahun tentunya menjadi ujian nyata pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi ada janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. Karena ini adalah fenomena puncak gunung es, terutama angka yang besar sekali lebih dari 1.300 orang hanya pada Januari-Februari 2025, maka diperkirakan sepanjang tahun kalau tidak ada intervensi, kondisi eksternal memburuk, kebijakannya tidak terlalu banyak mendukung ke industri lokal, gelombang PHK-nya akan terus terjadi. Gerak cepat pemerintah memberi iklim usaha yang sehat kini ditunggu. Serangan produk impor yang masuk melalui jalur hitam hingga merusak pasar nasional sudah semestinya lekas ditindak. Jangan sampai pelaku industri domestik mati di lumbung pasar sendiri akibat beredarnya produk impor ugal-ugalan dengan harga tak masuk akal.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sempat viral video seorang siswi SMK di Medan, Sumatera Utara yang melahirkan di sebuah warung pinggir jalan. Di mana wanita yang masih duduk di bangku sekolah ini ditemani dua temannya saat hendak melahirkan. Sempat mondar-mandir kalau Anda lihat di layar, pemirsa, siswi ini pun lalu berdiri dan berpegangan kayu, kemudian melahirkan anaknya. Usai melahirkan anaknya, siswi ini langsung menuju ke rumah warga yang berada di belakang warung untuk menggunting tali pusar dan membuang bayinya di sudut rumah. Selain itu, siswi SMK tersebut membuang bayinya di sudut rumah warga. Keesokan harinya, pemirsa, usai kejadian, pemilik rumah terkejut dan langsung menemukan bayi dengan kondisi yang mengalami luka di sekujur tubuhnya serta matanya yang dipenuhi pasir. Polisi sudah melakukan olah TKP dan kemudian memeriksa saksi serta alat bukti rekaman CCTV. Saat ini, siswi pembuang bayi tersebut masih dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian Polsek Tuntungan. Ya, kita tinggalkan informasi tadi dan beralih ke informasi lain, pemirsa. Dipicu percikan api dari pemotongan besi dari lapak barang bekas rumah makan bernuansa pedesaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini ludes dilalap si Jago Merah. Satu korban yang merupakan pemilik lapak barang bekas tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar di tubuh yang bahkan mencapai 40%. Seperti Anda lihat, kebakaran hebat melanda rumah makan yang bertempat di Jalan Kiai Haji Atajudin, Kelurahan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bangunan rumah makan berbahan material bambu dengan cepat langsung dilalap oleh kobaran api, bahkan hingga rata dengan tanah. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengatasi kebakaran setelah 1 jam pemadaman. Petugas berhasil melokalisir api hingga tak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Saksi mata di lokasi kebakaran menyatakan bahwa kebakaran bermula saat pemilik lapak barang bekas sedang melakukan pemotongan besi yang menggunakan mesin las. Diduga percikan api ini membakar sampah di dalam gudang hingga berkobar dan kemudian merambat ke saung-saung rumah makan. Seorang pria yang diduga pemilik lapak dikabarkan terbakar dalam peristiwa tersebut dan kemudian kini dirawat di Rumah Sakit Tiara Babelan. Peristiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Babelan dan Polres Metro Bekasi. Pemirsa, diduga tersambar korek api sebuah warung dan bengkel radiator ludes terbakar di Probolinggo, Jawa Timur. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Yang Anda saksikan ini adalah detik-detik kobaran api yang dengan cepat, pemirsa, menyambar sebuah warung dan bengkel radiator. Hanya dalam waktu singkat, kemudian langsung ludes terbakar. Ini merupakan warung dan juga bengkel yang berada di Jalan Raya Bromo, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dugaan sementara ini karena cucu pemilik warung yang sedang bermain korek api yang kemudian membakar warung tersebut. Percikan api yang ditimbulkan langsung menyambar BBM eceran yang dijual. Seketika langsung saja kobaran api ini membesar dan merembet ke area bengkel radiator yang berada di sebelah warung. Kobaran api kemudian baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Disinyalir, pemirsa, kedua korban mengalami kerugian material yang mencapai puluhan juta rupiah.
Minyak goreng kemasan pemirsa bermerek palsu ini ternyata beredar di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hati-hati, di mana pelaku ini merupakan pasangan suami istri memalsukan minyak goreng kemasan bermerek dengan minyak curah yang berukuran 5 liter. Satreskrim Polres Malang mengamankan Suparman, 60 tahun, dan istrinya Gusria, 46 tahun, warga Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang. Keduanya terbukti melakukan praktek penjualan minyak curah yang dikemas ulang ke Cirigen menjadi minyak goreng bermerek. Praktek dagang ilegal oleh Pasutri ini terbongkar berkat laporan dari seorang sales salah satu merek minyak goreng yang dipalsukan. Dalam temuannya, minyak goreng yang dijual bukan merek asli, melainkan minyak curah yang dikemas. Atas laporan tersebut, petugas menggerebek rumah yang dijadikan tempat produksi di perumahan Green Hills Residence, Kabupaten Malang. Hasilnya terdapat perbedaan mencolok dari kemasan, ukuran, hingga volume dan kualitas minyak. Polisi menyita 11 karton minyak goreng, perlengkapan cetak, serta beberapa invoice sebagai barang bukti. Beratnya untuk yang palsu itu kurang lebih cuma 4,4 kg, ya. Kemudian yang asli 4,6. Dan kemudian teksturnya, di sini kita lihat, teksturnya sangat berbeda dengan yang asli. Nah, ya, yang palsu sedikit lebih kuning mendekati gelap, sedangkan yang asli kuning cerah. Modus Pasutri ini sudah berjalan sejak 25 Desember 2024 dengan keuntungan Rp300.000 per satu dus minyak goreng berukuran 5 liter. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya, memang berhati-hatilah untuk Anda yang sedang mencari minyak goreng, karena tak hanya di lokasi tadi saja, ini sidak minyak kita di sejumlah pasar tradisional juga dilakukan, di mana distributor hingga ke gudang Bulog pun dilakukan oleh Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Meski dalam sidak ditemukan takaran volume kemasan yang kurang dari 1 liter, namun masih dalam batas toleransi. Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan sidak minyak kita di sejumlah pasar tradisional, sejumlah agen hingga ke gudang Bulog. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukannya minyak kita yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan. Minyak kita yang ditemukan berkisar di volume 970 ml hingga 990 ml atau di bawah ketentuan yang tersedia di kemasan, yakni 1 liter. Meski demikian, hasil sidak masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Kita tidak menemukan volume di bawah toleran. Semuanya yang kita lakukan tadi ada batas toleran yang wajar. Tak hanya itu, pihak kepolisian bersama dengan petugas juga menemukan minyak goreng minyak kita dijual dengan harga di atas HET, yakni mencapai Rp18.000 per liternya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu Menteri Perdagangan Budi Santoso pemirsa melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan inspeksi ke Pasar Ciracas untuk memantau bagaimana stabilitas harga bahan pokok jelang Lebaran. Dari hasil sidak, Mendak Budi Santoso ternyata menyatakan bahwa sejumlah komoditas ini masih berada di bawah harga. Saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Pemirsa, ini masih berada di bawah harga acuan yang mencapai Rp30.000. Kemudian belum lagi harga beras di Pasar Ciracas masih berada di angka Rp12.000 per kilonya. Sementara harga beras tersebut menurut Mendak lebih rendah jika kita bandingkan dengan harga acuan yang mencapai Rp12.500. Menteri Perdagangan juga menegaskan bahwa pasokan bahan pokok masih terjaga hingga saat ini dan akan terus dipantau oleh Satgas Pangan serta distributor di seluruh Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama Malam bersama dengan Felicia Melinda. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.